Lihat ini sampai lampunya geraknya nggak berhenti loh. Lihat ini sampai lampunya geraknya nggak berhenti loh. Ini kaki aku yang goyang atau apa? Nggak juga. Lagi di depan komputer dong kak. Lagi di kursi itu. Nggak di kursi itu terus bilang apa sih ini kok goyang-goyang? Habis itu terus lagi gemetaran kali kan soal lagi lapar kan. Terus gini. Terus aku lihat lah yang kepala goyang semua. This Kaninda and me in the studio, and then Kaninda, why the chandelier is moving, and then Kaninda said, "Empaya." Bang Torik lagi mandi langsung keluar ambil handuk. Itu Bang Torik sekarang. Gak usah kamu ketawa-tawain aku, udah capek dengan basa-basi kamu. Pakai baju lagi Jit, tutup di video ini sama dia. Pertama kalinya bisa feel. Sebelum tadi belum pernah. Semuanya pernah. Ya Allah. Pusing banget kayak.
lagi tempat sholat tuh nggak? Semua lagi duduk rame-rame. Gini. Kayak itu kayak pusing kayak. Enggak kan kalau duduk di komputer kan suka naik gitu kan. Kok mejanya goyang? Apa gara-gara aku lagi gemeteran karena lapar? Ya kalau lihat kayak makin gede gitu gempanya. Dia langsung tuh yang pertama zoomnya itu gini cabut handphone, chat, gini ambil jilbab lari gitu kan. Gempa. Kalau dia pertama kali kerasa banget tuh pas baru kerasa. Lalu duduk kan, dia kayak langsung panik semua. Terus tadi kalau berenang udah kayak ombak gitu. Goyang banget, komputer mami goyang. Tadi lagi edit terus ada suara kayak cit gitu. Ada suara kayak cit kayak barang-barang goyang gitu lah atau besi gitu. Terus Satim lihat lampunya goyang gitu Satim langsung bilang. Terus Satim keluar deh. Paling penting keselamatan kalian. Dia jauh banget. Paspornya juga. Taruh di kamar gitu paspornya. Jakarta Timur, Bekasi, dan Ciputat merasakan goyangan di dalam bangunan masing-masing sekitar pukul 7 malam. Setelah warga berhamburan keluar dari satu minimarket. Menurut BMKG, pusat gempa berada di barat daya Sumur Banten. Magnitudenya 7,4. Kedalaman 10 km. Potensi tsunami. Di mana orang pada panik. Soalnya kalau lagi di lift, tiba-tiba gempa gede. Keluar semua. Itunya juga pramugarinya juga keluar. Pramugarinya juga jadi kagak mau terbang. Ih, serem banget. Tuh bule-bule. Keluar dari pesawatnya. Bang mata kena. Tahu kan yang Aceh itu efeknya sampai ke Malaysia. Lama-lama mereka lagi videoin gini, gempa guys, gempa. Lari semua, lari, bener-bener lari. Lagi gue videoin, kayak orang-orang sekarang ini lagi orang-orang gini video. Ya Allah, lari semua. Untuk banget. Aduh, gimana tuh orang? Itu udah ngeri banget Jit, ya, udah nggak bisa. Oh, sampai nyangkut-nyangkut di pagar. Itu kan dari tsunami-nya. Pas gempanya, retak itu jalan belah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih juga dan cemas ya dengan bencana yang dikabarkan terjadi di Indonesia. Sebenarnya sudah lama saya beritahu anak-anak semuanya, tim Inarlintas, serta Genlantas Star semuanya bahwa memang akhir-akhir ini dan mungkin sampai yang akan datang banyak kita baca akan terjadi gempa, bencana bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia, terutama yang disebut dengan Ring of Fire itulah. Tapi sebenarnya apapun, bagaimanapun tentu itu semua dalam rencana Tuhan, dalam plan Tuhan, dalam grand design Tuhan. Tentu juga ada tujuan Tuhan mendatangkan itu. Walaupun kita cemas tapi kita penuh harap juga. Jadi cemas saja rasanya nggak cukup kalau nggak ada harap. Cemas dengan ujian yang Tuhan timpakan, tapi kita juga penuh harap. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, karena semua juga akan, ya, semua makhluk akan mati dan keselamatan di akhirat itu lebih utama. Jadi kali ini di samping yang sudah disampaikan oleh Mami dan juga disampaikan oleh yang lain-lain, mungkin Nabi mau sampaikan sesuatu yang Nabi rasa perlu disampaikan sekarang. Yang pertama, bencana ini yang saya terasa juga ya, gempa itu menjadi jiwa kita gempa, hati kita gempa, gempa dan gempar. Hati kita jadi memerlukan penyelamat, memerlukan Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Jadi artinya gempa ini jadi kan ingin mendekat dengan Tuhan, ingin mengadu pada Tuhan, tolonglah, selamatkanlah. Yang pertama itu jadi kita mendekat dengan Sang Pencipta. Yang kedua, kalau selama ini kita ada berbuat dosa, maksiat dari kelalaian kita, gempa ini menjadi sebab untuk kita jadi mengurangkan maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita jadi gempar, jadi takut. Tadi jadi dekat, jadi mengadu, jadi sayang, jadi merintih, jadi meminta tolong. Yang kedua ini kita takut membuat dosa, takut yang membuat maksiat. Karena bukan mudah untuk kita. Jangankan meninggalkan maksiat dan dosa, mengurangkannya aja sudah susah. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa dan pengampunan maksiat yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, bencana ini juga menjauhkan kita dari sifat-sifat jahat seperti dengki dan niat-niat jahat. Jadi mungkin kita ada niat-niat jahat, niat yang buruk, ya. Ada dengki, ada hasad, ada cemburu yang tidak positif, yang negatif. Jadi dengan adanya gempa ini setidaknya jadi kita mengurungkan niat, jadi menjauhilah, gak usah bikin dengki lah, jangan bikin zalim sama orang, jangan kita ada niat-niat jahat. Apalagi kalau kita ada niat jahat yang kita sendiri berlindung di atas kebaikan, seolahnya bikin baik tapi ternyata kita ada niat jahat. Tentu kita sendiri yang akan rugi kalau kita dengki, kalau kita berbuat jahat atau zalim dengan orang lain. Maka kezaliman itu, kejahatan itu akan menyusahkan kita, akan menjahati diri kita sendiri. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan ya kepada anak-anak semua di sana. Doakan juga Abi dan
Mami di luar negeri, perjalanan yang panjang. Salam semuanya kepada Tah Halilintar, Soha Halilintar yang selalu didoakan, Sajidah Halilintar, Torik Halilintar, Abqariyah Halilintar, Sai Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Soleh Halilintar, Kahtan Halilintar. Mudah-mudahan kita jadi makin diuji, makin diberikan gempa, kita makin ingat, makin dekat, makin kita jauh dari maksiat, dan juga makin kita mengurungkan niat-niat jahat. Ya, jadi orang bertakwa lah apapun yang terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Umi terkejut sekali dengan berita gempa dan peringatan potensi tsunami dan gempa yang 7,4 skala Richter. Dan pesan Umi kepada anak-anak, jangan panik jika terjadi apa-apa di waktu-waktu mendatang. Kalian tenang, selamatkan diri keluar dari bangunan, dan yang paling penting sekarang ini bertobat, minta ampun pada Allah dan minta perlindungannya, karena hanya Dialah yang maha berkuasa, maha melindungi orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Dan Tuhanlah yang mendatangkan bencana, Tuhan yang mengangkat bencana, dan Tuhan maha berkuasa untuk memindahkan bencana ke tempat lain. Jadi banyak-banyak minta ampun dan stay connected juga. Ya, Mami juga teringat semua dokumen-dokumen penting, akte kelahiran, paspor, segala macam itu pegang ya. Jika terjadi apa-apa semua di tangan, ijazah dan lain-lain. Itu yang paling penting ya. Surat-surat yang penting simpan, siap. Terjadi apa-apa, surat berharga atau apapun langsung angkat. Siapkan juga pakaian, perobatan, PDKK dan lain-lain. Jadi anytime kalian bisa kemana saja. Dan selalu keep in touch, selalu kirim berita mengenai apa-apa perkembangan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta maaf satu sama lain. Moga Tuhan ampuni kita dan Tuhan pimpin kita untuk berada di tempat yang selamat. Umi di sini ikut mendoakan terus, dan Umi sangat cemas, dan kalian semua standby, selalu standby ya. Saling ingat satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Salam sayang, salam kangen, dan penuh doa dari Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. We love you so much. Every second will